Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Karena pada hari ini kita masih bisa belajar bersama mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar khususnya tentang operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yaitu yang pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Selanjutnya, baru mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Bu Guru akan memberikan contoh soal supaya kalian lebih paham. Yang pertama, di sini ada soal yang dapat kita lihat. 5 dikali dalam kurung 4 plus 6 dibagi 10. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk yang lainnya kita tulis dulu kembali ya. 5 dikali dalam kurung 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian dibagi 10 sama dengan titik-titik. Nah, di sini masih ada dua tanda, yaitu kali dan bagi. Kali dan bagi ini setara sehingga mereka dikerjakan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 5 dikali 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian baru dibagi 10 sama dengan 5. Nah, sudah paham atau belum? Kalau belum, Bu Guru masih ada satu contoh soal lagi, yaitu berupa contoh soal cerita. Bu Guru akan bacakan dulu ya. Seorang petani mempunyai 15 sawah yang ditanami pepaya, masing-masing sebanyak 365 pohon. Jika dari ke-15 sawah tersebut terdapat 236 pohon mati diserang hama, berapakah jumlah pohon yang masih hidup? Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, maka kita harus mengubah dulu soal cerita tersebut menjadi kalimat matematikanya. Nah, gimana caranya, Bu? Kita tulis angkanya. Ada 365 pohon yang berada di 15 sawah. Nah, kita kalikan 15. Kemudian yang pohon mati ada 236. Nah, sama dengan titik-titik. Jika sudah menjadi kalimat matematika seperti ini, maka akan lebih memudahkan kita dalam mengerjakan. Karena di sini hanya ada dua tanda, yaitu kali dan kurang, maka nanti kita lebih mudah dalam pengerjaannya. 365 dikali 15 dikurang 236. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 365 dikali 15. Nah, di sini ada 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Yang dituliskan di bawahnya adalah yang satuan. Puluhannya kita simpan. Kemudian 6 dikali 5. 6 dikali 5 sama dengan 30 ditambah 2.
sama dengan 32. Yang ditulis di sini adalah yang satuan, 2-nya. 3-nya kita simpan. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. Ditambahkan dengan 3. 15 tambah 3 sama dengan 18. Kita tulis semuanya di bawah. Kemudian dilanjutkan dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Jangan lupa perletakannya. Maju 1 angka. Kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 5 diturunkan jadi 5. 2 ditambah 5, 7. 8 ditambah 6 sama dengan 14. 4 satuannya ditulis bawah, kemudian puluhannya ditulis di atasnya. Jadi ditambahkan. Jadi 365 dikali 15 sama dengan 5.475. Nah, ini baru perkaliannya. Kemudian kita kurangi 5.475 dikurangi 236. Nah, kita susun dulu. Di sini kalau sudah kita susun 5 dikurangi 6 bisa tidak? Kalau tidak bisa maka harus pinjam depannya. Jadi 9, 6 dikurangi 3, 3. 4 kurang 2, 2. Kemudian 5 diturunkan. Jadi hasil dari soal cerita tersebut di atas adalah 5.239. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih mendalami tentang perkalian juga. Kalau tadi Bu belum paham, nah tenang, sekarang kita akan belajar perkalian lagi. Kita susun ya, tapi khusus perkalian saja. Ada soal 134 dikali 12 kali 12. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 4 dikali 1, 4. 3 dikali 1, 3. 1 dikali 1, 1. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini kita turunkan. 8 turunkan 8. 6 tambah 4, 10. Satuannya ditulis, satunya disimpan. 2 ditambah 3 sama dengan 5, ditambah lagi dengan satuan simpanan yang ada di atas. Jadi 6. Satunya diturunkan. Jadi hasil dari perkalian 134 kali 12 sama dengan 1608. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian. Semoga kalian masih ingat ya, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Tapi kalau sampai ribuan, kita harus punya cara sendiri supaya lebih cepat. Nah, di sini kita pakai cara yang biasanya kita kenal dengan porogapit gitu ya. Ada soal 2821 dibagi 13. Nah, yang dibagi ditaruh di dalam, sedangkan pembaginya itu ditaruh di luar. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membaginya. Nah, dibagi 13, pembaginya ada berapa? 2 angka, 1, 2. Maka kita pakai 2 angka yang di dalam dulu, 1, 2. Jadi angka 28. Nah, untuk mencarinya, maka kita harus mencari kelipatan 13 yang
tidak melebihi dari 28. Jadi kita tambahkan dulu ya. 13 ditambah 13 sama dengan 26. Tambah 13 lagi belum melebihi. Kemudian ditambahkan. Oh, ternyata hasilnya 39. Berarti yang kita pakai adalah yang 26. Ada berapa 13-nya? 1, 2. Berarti kita tulis di atas sini 2. Kemudian 26-nya ditaruh di bawah. Seperti ini. Kemudian dikurangi. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan angka di belakang angka 8, yaitu angka 2. Sekarang jadi angka 22. Seperti tadi, kita akan mencari kelipatan 13, tapi hasilnya tidak boleh melebihi angka yang sudah tersedia. 22. Padahal 13 tambah 13 ada 26. Sudah melebihi, berarti kita tetap hanya memakainya 13. Satu saja. Kemudian di sini ditulis 13. Kemudian dikurang kembali. Nah, di sini ada 2 dikurang 3. Kalau nggak bisa, pinjam depannya gitu ya, sama dengan 9. Nah, kemudian masih ada satu angka, kita turunkan. Jadi 91. 91 bagi 13. Nah, kita tambah 13 tambah 13 sampai ketemu 91, hasilnya ada 7. Kosong. Jadi hasil dari 2821 dibagi 13 sama dengan 217. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang operasi campuran bilangan bulat, terutama tentang perkalian dan pembagiannya. Semoga kalian bisa paham ya. Tetap semangat untuk belajar, berlatih, dan senantiasa berdoa sama Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini berkah gitu ya. Semangat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.